Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang teori-teori tentang ikatan kovalen, yaitu theories of covalent bonding seperti itu ya. Di chapter sebelumnya untuk di buku Silberberg atau chapter 10 kita sudah belajar tentang struktur Lewis dan juga bentuk molekul begitu ya dari suatu senyawa dengan menggunakan teori VSEPR begitu, ada oktahedral dan seterusnya begitu ya, ada linear, trigonal, planar dan seterusnya. Nah, tetapi bentuk molekul dari teori VSEPR itu tidak mempertimbangkan orbital dari atom begitu ya, karena hanya mempertimbangkan elektron valensi saja yang saling berinteraksi seperti itu, dan berapa jumlah elektron yang berikatan, kemudian berapa lone pair-nya seperti itu ya. Nah, baru kemudian diprediksikan bentuk molekulnya. Belum sampai kepada bagaimana sih bentuk molekul itu terbentuk karena orbital-orbital atom. Padahal kita sudah mengenal yang namanya orbital atom begitu kan. Nah, maka di chapter kali ini kita akan belajar tentang itu begitu. Nah, selain itu, dengan kita mengenal bentuk molekul, ternyata juga masih belum bisa menjelaskan sifat magnetik maupun sifat spektral dari molekul tersebut, begitu ya, dari senyawa tersebut. Nah, sebagai contoh misalkan adalah oksigen, gitu ya, senyawa oksigen. Nah, senyawa oksigen itu menurut struktur Lewis, begitu ya, struktur Lewis, oksigennya itu, elektronnya itu ternyata adalah semuanya penuh, artinya semuanya berpasangan, begitu ya. Tetapi artinya kalau semuanya berpasangan, maka dia itu bersifat diamagnetik atau tidak bisa ditarik oleh medan magnet seperti itu. Tapi pada kenyataannya, ini sesuai dengan gambar ini ya, ini saya ambil dari buku, oksigen itu bisa ditarik oleh medan magnet begitu. Lalu bagaimana itu bisa terjadi gitu ya? Seharusnya kalau seandainya dia bisa ditarik oleh medan magnet, kan ada minimal ada elektron yang tidak berpasangan, padahal menurut struktur Lewis semuanya itu sudah berpasangan begitu. Nah, maka nanti kita akan belajar tentang teori yang bisa menjelaskan fenomena ini begitu. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama tentang teori valence bond atau teori VB begitu ya, dan hibridisasi orbital. Nah, kemudian jadi teori VB itu nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih ikatan kovalen terbentuk dari overlap atau orbital-orbital atom yang saling tumpang tindih. Nah, begitu. Setelahnya kita akan belajar tentang bagaimana sih orbital-orbital atom itu saling overlap atau bagaimana orbital-orbital atom itu saling tumpang tindih membentuk ikatan kovalen begitu ya. Nah, setelahnya setelah kita mengenal orbital atom, maka pada chapter ini kita akan mengenal yang namanya orbital molekul. Ya, jadi kita akan belajar pengenalan tentang teori MO atau molekular orbital seperti itu. Baik, kita menuju ke pembahasan yang pertama. Jadi menurut teori VB, ikatan kovalen itu terbentuk karena adanya overlap antara dua orbital begitu ya. Jadi saling tumpang tindih, ada dua orbital atom yang saling tumpang tindih, dan kemudian di daerah yang saling tumpang tindih itu diisi oleh dua elektron yang memiliki bilangan spin yang berbeda seperti ini ya. Misalkan ada orbital 1s miliknya hidrogen, dan kemudian mereka masing-masing ini saling bertumpang tindih gitu ya, saling overlap seperti ini, dan kemudian diisi oleh dua elektron yang dipakai bersama-sama, maka ini akan membentuk ikatan kovalen seperti itu. Dan juga untuk HF dan F2 misalkan ini ya, jadi ada dua orbital, mereka saling tumpang tindih begitu ya, saling overlap, kemudian diisi oleh dua elektron menjadi sebuah ikatan kovalen seperti itu. Nah, apa saja prinsip-prinsip yang ada pada teori VB? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa elektron yang berada pada overlap ini adalah sepasang yang memiliki bilangan spin yang berbeda. Jadi mengikuti exclusion principle atau larangan Pauli begitu ya. Sama seperti teori atom dulu. Jadi seperti itu, dan saat orbital ini maksimum diisi oleh dua elektron seperti itu. Nah, kemudian overlap dari orbital-orbitalnya itu adalah berorientasi supaya overlapnya itu adalah maksimum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah overlap, jadi orbital-orbital atom ini berorientasi atau berarah supaya overlapnya itu adalah maksimum. Nah, kita lihat ya untuk orbital 1s dan untuk atom hidrogen. Nah, bentuknya kan bulat ya.
Kalau bulat, ketemu bulat otomatis overlapnya langsung sudah seperti ini, sudah maksimum ini, sudah paling maksimum. Tapi kalau bayangkan dengan misalkan adalah orbital 2P ini. Orbital 2P itu kan ada 3 ya, ada PX, PY, dan PZ begitu ya. Nah, maka orbitalnya berorientasi supaya overlapnya maksimum. Nah, ternyata overlap maksimum itu adalah ketika seperti ini, ujungnya ketemu dengan ujung. Nah, bayangkan kalau seandainya yang beroverlap itu adalah yang sumbu Z atau sumbu Y begitu ya, ini ya. Maka dia itu kan tidak ujung ketemu ujung ya nantinya ya. Dia itu adalah samping ketemu dengan samping. Nah, ini kemudian overlapnya tidak maksimum kalau seandainya yang saling overlap adalah paralel untuk orbital 2P. Jadi apa namanya orbital-orbital ini berorientasi supaya overlapnya adalah maksimum seperti itu. Kemudian di teori Vibey kita juga mengenal yang namanya hibridisasi orbital-orbital atom seperti itu. Nah, kita lihat salah satu contoh adalah untuk struktur metan misalkan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk teori Vibey ikatan kovalen itu terbentuk karena apa? Karena overlap kan, overlap orbital atom ya, dari orbital-orbital atom. Nah, kalau kita lihat dari konfigurasi elektron karbon, atom karbon ya, dari atom karbon, ini kan hanya ada 2 orbital yang belum penuh. Elektronnya masih, cuma ini kan ada di orbital 2P, belum penuh, yang belum penuh hanya 2 orbital saja. Artinya atom karbon ini hanya bisa overlap dengan 2 orbital lainnya kan. Artinya menurut teori Vibey seharusnya kan metan itu bukan CH4 tapi adalah CH2 karena ini hanya mampu mengikat 2 atom hidrogen saja kan, seperti itu. Nah, tetapi kenyataannya molekul metan itu adalah CH4 ya, bukan CH2. Nah, lalu bagaimana ini teori Vibey bisa menjelaskan? Nah, maka ada yang namanya dengan hibridisasi seperti itu, sehingga nanti atom karbon ini bisa menyediakan 4 orbital kosong. Nah, jadi hibridisasi itu adalah orbital-orbital ini saling bercampur ya, saling bercampur kemudian membentuk orbital baru. Ini diperkenalkan oleh Linus Pauling begitu ya, bahwa orbital-orbital valensinya dari atom ini saling atau membentuk orbital baru di molekul begitu ya, dengan cara yaitu mengkombinasikan atau mencampurkan secara matematika persamaan mekanika kuantum dari persamaan Schrödinger dulu ya. Saya rasa persamaan Schrödinger dulu kita sudah kenal, tapi itu sangat rumit begitu ya untuk kita pelajari sebagai orang teknik kimia. Mungkin kita cukup tahu saja bahwa ternyata ini adalah dibentuk dari persamaan atau diturunkan dari persamaan Schrödinger seperti itu ya. Kita tidak perlu tahu bagaimana cara menghitungnya, bagaimana itu bisa terbentuk seperti itu. Itu cukup teman-teman kita dari kimia murni yang mempelajari itu ya. Kalau kita cuma cukup tahu saja seperti itu. Jadi itu adalah proses matematika ya, jadi dikombinasikan seperti itu, dicampur seperti itu antara persamaan orbital S dengan orbital P seperti itu. Nah, proses pencampuran ini disebut dengan proses hibridisasi. Nah, orbital yang terbentuk disebut dengan orbital baru yang terbentuk adalah disebut dengan orbital hibrida seperti itu. Nah, sehingga nanti untuk metan atau untuk karbon ini nanti ketika sudah berhibridisasi, orbital atomnya ini sudah bercampur begitu membentuk orbital baru, maka akan membentuk 4 orbital dengan elektron yang belum berpasangan, sehingga nanti bisa mengikat 4 atom karbon seperti itu. Nah, kita mengenal orbital hibrida, maka apa saja sih yang terkait dengan orbital hibrida? Jumlah orbital hibrida yang terbentuk itu sama dengan jumlah orbital atom yang saling bercampur. Jadi kalau ada 2 orbital atom ya, ada 2 orbital atom yang bercampur, misalkan satu orbital 2s dengan satu orbital 2p, maka ada 2 orbital ya yang bercampur, maka akan membentuk 2 orbital baru atau 2 orbital hibrida seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tipe dari orbital hibrida atau bentuk dari orbital hibrida itu bervariasi tergantung dari orbital atom yang bercampur seperti itu. Dan yang ketiga sama seperti dengan prinsip yang tadi kita sudah bahas, bahwa orientasinya itu adalah memaksimalkan overlapnya seperti itu. Tadi kita sudah bahas ya tentang bagaimana orbital itu memaksimalkan overlap seperti itu ya. Nah, maka untuk hibridisasi juga sama, karena hibridisasi ini juga di bawah teori Vibey seperti itu ya. Baik, jadi secara konsep hibridisasi itu adalah kita bisa pahami ada orbital atom yang bercampur. Jadi pertama orbital atom itu saling bercampur, mix begitu ya. Kemudian membentuk orbital baru.
Setelah bercampur membentuk orbital baru, kemudian orbital-orbital baru ini, yang baru ini, kemudian beroverlap ya, atau bertumpang diri dengan orbital lain yang kemudian membentuk ikatan jika diisi oleh elektron ya dengan bilangan spin yang berbeda seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu, ada pencampuran orbital atom, kemudian membentuk orbital baru, setelah itu membentuk overlap dan membentuk ikatan seperti itu. Nah, tetapi patut kita pahami juga bahwa seperti tadi bahwa hibridisasi itu adalah sebuah konsep matematika ya untuk menjelaskan bentuk molekul. Seperti tadi contohnya ya untuk metan ya, kalau teori VB kan ternyata itu adalah sebetulnya adalah CH4, tetapi teori VB adalah C2 dan CH2, maka teori hibridisasi ini digunakan untuk menjelaskan fenomena semacam itu yang tidak bisa dijelaskan secara VB secara umum seperti itu. Baik, sekarang kita coba lihat, kita pelajari tentang tipe-tipe dari orbital hibrida ya. Ada beberapa, nanti kita lihat. Jadi sebelum kita mempostulatkan atau sebelum kita menentukan bentuk tipe dari orbital hibridanya, kita harus tahu dulu bentuk molekulnya. Jadi seperti tadi ya, bahwa metan itu ternyata CH4 begitu, bukan CH2. Nah, maka bagaimana itu bisa terjadi? Maka kita gunakan orbital hibrida seperti itu ya. Jadi bentuk molekul dulu baru ke orbital hibrida seperti itu. Nah, sebagai contoh ini adalah salah satu tipenya, salah satu tipe dari orbital hibrida adalah hibridisasi sp ya gitu ya. Hibridisasi sp. Nah, sebagai contoh ini adalah untuk molekul BeCl2. BeCl2 ini adalah bentuknya adalah linier begitu ya, linier. Nah, tapi kita lihat satu-satu coba. Untuk Cl kita lihat konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. Ya. Hanya ada satu elektron yang belum berpasangan, satu orbital ya, satu orbital yang belum terisi penuh begitu. Artinya dia masih bisa overlap dengan orbital lain kan. Nah, tetapi untuk Be ini ternyata sudah penuh semua ini elektronnya. Nah, artinya kalau seandainya overlap kan sudah tidak bisa overlap ya, karena elektronnya sudah penuh semua kan. Nah maka bagaimana? Padahal ada senyawa BCl2 nih, bukan, artinya Be ini berikatan. Nah, bagaimana dia bisa berikatan? Nah, maka kemungkinan yang pertama adalah elektron pada 2s, orbital 2s ini dipromosikan ke 2p. Nah, tetapi tingkat energi dari orbital 2s dengan 2p kan berbeda ya. Jadi orbital atom itu kan menunjukkan tingkat energi ya. Jadi kalau orbital 1s itu lebih rendah daripada 2s, kemudian di atasnya adalah 2p, kemudian 3s, kemudian 3p dan seterusnya ya kan. Nah, maka 2s dengan 2p itu kan memiliki tingkat energi yang berbeda. Ya kan? Nah, ketika overlap, ya kan, ketika overlap dengan Cl, maka Cl yang overlap dengan 2s dan Cl yang beroverlap dengan 2p ini membentuk ikatan yang berbeda kan? Karena tingkat energinya berbeda, panjangnya berbeda dan kuat ikatannya berbeda karena ini tingkat energi berbeda. Nah, tetapi secara prakteknya atau secara eksperimen dihitung itu adalah BeCl itu kedua sisinya itu sama, panjangnya sama dan energinya sama. Nah, maka artinya proses ini, promosi dari 2s ke 2p ini tidak bisa menjelaskan, alias gagal untuk menjelaskan begitu ya. Nah, maka bagaimana ini bisa dijelaskan? Nah, maka kita gunakan yang namanya hibridisasi ya. Hibridisasinya bagaimana? Nah, kita lihat. Tadi kan 2s ya, 2s. Yang bercampur adalah orbital valensi tadi kan menurut Pauling ya. Valens orbital ya. Nah, maka yang 2s dengan 2p. 2s ini ada 2s, 2 elektron di sini dan kemudian bercampur dengan satu orbital 2p. Nah, ada 2 orbital atom yang bercampur, maka membentuk 2 orbital baru. Ya, 2 orbital hibrida baru yang kemudian disebut dengan orbital sp. Hibridisasi sp karena apa? Karena terbentuk dari satu orbital 2s dan satu orbital 2p. Ada satu orbital s dan satu orbital p. Nah, maka disebut dengan sp seperti itu. Nah, ini adalah orbital baru dari diagramnya ya. Nah, kalau secara bentuk seperti ini. Kalau S itu adalah bentuknya bulat kan, kemarin kita sudah tahu, kalian sudah belajar tentang itu. Nah, untuk P ada 3. Ada ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ketika ada 2 orbital ini bercampur, secara matematika menggunakan persamaan Schrödinger diselesaikan, nah maka membentuk orbital baru seperti ini. Ya, orbital sp itu bentuknya seperti ini kalau disimulasikan begitu ya. Nah,
ini energinya sudah sama, sudah sejajar kan ini. Energinya sudah sama ini untuk orbital sp. Nah, maka ketika ini sudah beroverlap dengan Cl gitu ya, dengan orbital 3p miliknya si Cl, energinya menjadi sama, ini ikatannya menjadi sama, dan kemudian panjangnya sama dan kekuatannya juga sama seperti itu. Nah, maka ini disebut dengan hibridisasi sp begitu ya. Jadi seperti tadi awalnya adalah bentuk molekulnya seperti apa. Nah, kalau seandainya tidak bisa dijelaskan dengan teori VB, maka terus kemudian kita gunakan orbital hibrida seperti itu ya. Kita gunakan hibridisasi. Baik, itu adalah tipe yang pertama, tipe SP atau hibridisasi SP begitu ya. Nah, untuk tipe-tipe yang lainnya apa saja? Ini ada 5 ya. Jadi yang tipe kedua itu adalah SP2, tipe ketiga adalah SP3, kemudian ada SP3D dan SP3D2. Nah, nanti secara detailnya mungkin kalian bisa baca di buku ya, di buku acuan kita di chapter 10 nanti. Chapter 11, sorry. Nanti bisa dibaca ya secara detailnya. Tapi secara umum prosesnya tetap sama, yaitu adalah ada orbital yang bercampur ya. Kalau di sini untuk SP2 ada 3 orbital bercampur, ada 1 orbital 2s dan 2 orbital 2p. Karena ada 3 orbital yang bercampur, maka membentuk 3 orbital baru ya, yang disebut dengan sp2. Kenapa? Karena ada 1 orbital s dan 2 orbital p. Nah, maka menjadi orbital sp2 seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contohnya adalah BF3. Nanti untuk yang lainnya bisa dibaca ya di buku ya secara detailnya begitu. Baik, jadi secara konsep tadi seperti ini ya. Kita tahu dulu rumus molekulnya seperti apa. Misalkan tadi BeCl2 atau CH4 begitu ya untuk metan. Nah, kita tahu bentuk molekulnya, kemudian kita bisa menyusun struktur Lewis-nya. Di chapter sebelumnya kita sudah belajar ini ya, kalian sudah belajar ini. Bagaimana cara menyusun struktur Lewis. Nah, dari struktur Lewis kita bisa menentukan bentuk molekul, ya kan? Bentuk molekulnya dan elektron group arrangement-nya dengan menggunakan teori VS-IR seperti itu ya. Nah, kemudian kaitan dengan teori Fibik, kemudian bagaimana dengan orbital-orbitalnya? Kalau tidak bisa dijelaskan, maka menggunakan orbital hibrida seperti itu. Jadi urutannya adalah seperti ini. Nah, kita rangkum untuk bentuk dan orientasi dari orbital hibrida. Kita lihat ini ada ketika ada 1 orbital s dan 1 orbital p bercampur, maka membentuk 2 orbital sp dan seterusnya ini ya. Bisa dilihat ya. Nah, yang perlu kita highlight adalah bentuk molekulnya ini, bentuk orbitalnya. Ada linier, ada trigonal planar, ada tetrahedral gitu ya, ada trigonal bipiramidal dan kemudian oktahedral. Nah, ini kan sama dengan bentuk-bentuk molekul dari teori VS-IPR ya. Kemarin ada 5 juga ya. Nah, bedanya apa dengan ini? Bedanya adalah teori VS-IPR itu disusun atau diturunkan dari elektron valensi, tidak mempertimbangkan orbital atom begitu kan. Nah, tapi untuk yang ini sudah mempertimbangkan orbital atom begitu. Jadi berbeda ya, walaupun bentuknya tetap sama, tapi dasarnya adalah berbeda karena yang satunya adalah berdasarkan elektron valensi tidak mempertimbangkan orbital atom, kalau yang ini sudah mempertimbangkan orbital atom seperti itu. Baik, kemudian ke materi yang selanjutnya yaitu tentang tipe-tipe atau mode dari overlap atau cara orbital itu saling tumpang tindih begitu ya. Nah, tadi kan kita pahami bahwa untuk menurut teori VB itu terbentuknya ikatan kovalen itu adalah karena adanya orbital-orbital atom yang saling tumpang tindih ya kan, atau saling beroverlap. Nah, maka bagaimana sih cara mereka beroverlap gitu ya? Nah, bagaimana cara mereka bertumpang tindih begitu ya? Nah, maka kita akan pelajari pada sub chapter ini. Baik, ada 2 cara untuk beroverlap itu ya. Jadi adalah end to end dan side to side, ujung dengan ujung dan samping dengan samping begitu. Nah, kalau ujung dengan ujung maka akan membentuk ikatan sigma. Kalau samping dengan samping akan membentuk ikatan pi namanya. Nah, ini ada 2 mode saja, jadi gampang sekali lah ya untuk menghafalkan ya. Kita bahas satu-satu untuk overlap end to end atau ya. Jadi ujung dengan ujung yang membentuk ikatan sigma. Jadi ikatan sigma terbentuk karena end to end overlap. Jadi karena overlap atau tumpang tindih end to end, ujung ketemu ujung, bersalaman begitu ya, bersalaman. Nah, kemudian densitas elektron di antara kedua ini ya, kita bisa lihat ya bahwa overlap densitasnya tinggi. Nah, kemudian setiap single bond, setiap rangkap
ikatan tunggal itu adalah sigma bond atau ikatan sigma seperti itu. Jadi kalau ikatan tunggal yaitu adalah ikatan sigma seperti itu. Nah, sebagai contoh ini adalah untuk molekul etan misalkan ya. Jadi untuk molekul etan ternyata C ini, atom C ini adalah berhibridisasi membentuk sp3 ya. Membentuk sp3 ini adalah tingkat energinya sama semua. Nah, ini nanti masing-masing orbital sp3 jadi salah satunya itu adalah saling overlap antara C yang satunya dengan C yang satu dengan C yang lainnya begitu ya. Ini saling overlap. Overlapnya ujung dengan ujung ya kan, karena ujung ketemu dengan ujung. Nah, untuk yang 3 yang lainnya ini akan overlap dengan orbital 1s miliknya si hidrogen gini ya. Maka ini juga ujung dengan ujung karena tadi untuk yang orbital s kan pasti sudah ini ya bisa kita bayangkan ujung dan ujung begitu ya. Nah, maka ini semuanya ini adalah ikatan sigma. Kenapa? Karena overlapnya itu adalah atau tumpang tindihnya adalah ujung ketemu ujung atau end to end seperti itu ya. Saya rasa ini mudah sekali untuk dipahami ya. Kemudian yang berikutnya adalah side to side overlap. Jadi overlapnya adalah samping ketemu samping. Nah, jadi ini yang membentuk ikatan pi. Jadi ikatan pi itu terbentuk karena adanya overlap samping ketemu dengan samping atau side to side overlap begitu ya. Nah, ikatan pi ini terdiri dari dua daerah ya, dua lobes seperti ini. Jadi ada dua lobes ini mewakili satu ikatan pi begitu ya, mewakili satu ikatan pi. Nah, setiap double bond atau ikatan rangkap dua, maka salah satunya adalah ikatan sigma dan yang lainnya adalah ikatan pi. Jadi setiap ada ikatan rangkap, baik itu adalah rangkap dua maupun ikatan ya rangkap dua maupun rangkap tiga, itu pasti salah satunya itu adalah ikatan sigma dan yang lainnya adalah ikatan pi. Jadi kalau ada ikatan rangkap dua, maka satu ikatan sigma dan satunya adalah ikatan pi. Nah, kalau seandainya rangkap tiga ya satunya sigma, duanya adalah pi seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana terbentuknya ikatan pi ya untuk senyawa etilen dan senyawa asetilen. Untuk senyawa etilen kita lihat hibridisasinya sp2 ya di sini ya. Jadi sp2 ada 3 orbital sp2 dan 1 orbital 2p yang tidak terhibridisasi. Nah, kita lihat untuk orbital sp2 ini masing-masing ada 2 orbital sp2 yang berikatan dengan atau beroverlap dengan orbital 1s miliknya si hidrogen membentuk ikatan sigma dan yang satunya adalah beroverlap dengan sp2 miliknya karbon di sebelahnya. Ini ujung ketemu ujung ya membentuk ikatan sigma. Nah, sisanya adalah orbital 2p. Orbital 2p ini paralel ya, saling sejajar ya. Nah, ini bisa overlap. Bisa tumpang tindih ini. Bisa tumpang tindih samping ketemu samping ini kan. Samping ketemu dengan samping. Nah, maka ini akan membentuk karena interaksinya adalah overlapnya adalah samping ketemu samping, maka membentuk ikatan pi seperti itu. Nah, jadi untuk ikatan rangkap dua ini adalah satunya adalah sigma yang tengah ini ya, ini sudah dibentuk seperti lidi ini. Nah, kemudian yang satunya adalah ikatan pi yang terbentuk dari overlap samping dengan samping dari orbital 2p seperti itu. Nah, untuk senyawa asetilen atau C2H2 kita lihat hibridisasinya adalah hibridisasi sp dengan 2 orbital hibridisasi sp dan 2 orbital 2p yang tidak terhibridisasi. Nah, masing-masing orbital sp ini yang satunya ini adalah berikatan dengan beroverlap dengan orbital 1s miliknya hidrogen membentuk ikatan sigma. Yang satunya ini adalah saling overlap dengan orbital sp lainnya miliknya si karbon sebelahnya. Ini membentuk ikatan sigma karena saling overlap ujung dengan ujung begitu ya. Nah, untuk 2 orbital 2p yang tersisa ini ada 2p yang tersisa, yang satu ini digambarkan dengan hitam, yang satunya merah seperti ini. Nah, ini bisa overlap ujung dengan ujung. Yang hitam bisa saling overlap ini membentuk satu ikatan sigma, ada 2 lobes gini ya. Ikatan pi, satu ikatan pi. Nah, yang merah juga saling overlap seperti itu, membentuk satu ikatan pi juga. Jadi untuk ikatan rangkap 3, 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi karena ada 2 orbital p yang tidak terhibridisasi. Jadi seperti itu ya untuk terbentuknya ikatan sigma dan ikatan pi seperti itu. Baik, kita lihat untuk atom karbon tadi ada atom karbon bisa berikatan rangkap ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, kita lihat semakin tinggi ikatannya, semakin banyak ikatan
kita lihat densitas atau overlapnya ini di antara kedua inti ini semakin besar ya, semakin tinggi ini ya, semakin tinggi. Artinya apa? Artinya densitas elektron di antara kedua inti ini semakin besar. Nah, kalau semakin besar artinya apa? Semakin besar maka gaya tarik menarik antar inti itu menjadi semakin kuat. Nah, karena gaya tarik menariknya semakin kuat, maka energi ikatannya menjadi semakin besar. Jadi kekuatan dari energi ikatannya itu adalah menjadi semakin besar seiring dengan banyaknya ikatan pada atom karbon seperti itu. Selain itu, karena tarik menariknya kuat, otomatis semua inti kan tertarik ya. Akhirnya itu saling tarik menarik. Nah, akhirnya jaraknya kan menjadi semakin pendek ya, semakin pendek karena tertarik ke tengah gitu ya. Nah, maka semakin banyaknya ikatan ini akan sehingga jaraknya atau jarak ikatannya menjadi semakin pendek seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan untuk rangkap 2 ini lebih pendek daripada ikatan tunggal, dan rangkap 3 ini lebih pendek daripada rangkap 2 seperti itu. Nah, kaitannya dengan energi ikatan, kita pahami bahwa ternyata overlap end to end itu atau ikatan sigma itu lebih kuat daripada side to side atau ikatan pi ya. Kita bayangkan kalau ikatan sigma kan jabat tangan ya, jabat tangan lepasnya kan susah. Nah, kalau side to side seperti ini kalau kita bayangkan dengan tangan mungkin ketemunya adalah saling tepuk tangan, tos gitu ya. Nah, maka gampang sekali lepas, katakanlah bisa seperti itu. Nah, ya, maka pi itu lebih lemah daripada sigma. Nah, walaupun ini ikatan rangkap, tapi bukan berarti energi ikatannya adalah langsung 2 kali lipatnya ikatan tunggal. Kenapa? Karena salah satu ikatannya itu adalah lebih lemah daripada satu ikatan yang lain, ya kan? Nah, maka tidak langsung ikatan rangkap itu adalah energinya adalah 2 kali lipat dari ikatan tunggal. Ternyata tidak seperti itu ya, karena salah satu ikatannya itu adalah lebih lemah. Ikatan pi lebih lemah daripada ikatan sigma seperti itu. Maka tidak langsung 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya seperti itu. Nah, kaitannya dengan rotasi, ikatan sigma ternyata adalah bisa free rotation ya. Jadi dia itu bisa berotasi seperti ini. Nah, kita lihat misalkan untuk senyawa etan gitu ya, C2H6. Misalkan ada molekul etan. Kalau kita pegang di sini, kita tahan ini ya, salah satu ujung, maka satu ujung ini bisa berotasi secara mudah ini. Dia bisa berputar seperti ini. Kenapa? Karena ikatan sigma ini adalah free rotation. Jadi memungkinkan dia itu bisa berputar atau berrotasi seperti itu. Nah, tapi untuk pi tidak, dia itu tidak bisa berrotasi. Kenapa? Karena ikatan pi kan tadi terbentuk dari ikatan dari orbital yang paralel ya. Orbitalnya harus paralel sehingga bisa ketemu samping gitu ya, samping ketemu samping. Nah, maka kalau dia itu diputar, otomatis orbitalnya nanti kan saling tegak lurus ya, maka dia tidak terbentuk overlap, tidak bisa overlap, maka dia tidak terbentuk ikatan. Artinya kalau seandainya dia itu diputar artinya apa? Ikatan pi ini kan putus ya. Nah, maka orbital atau ikatan pi ini tidak bisa berrotasi seperti itu. Nah, karena dia itu tidak bisa berrotasi, ya, karena ikatan pi ini tidak bisa berrotasi, maka ada senyawa cis dan senyawa trans. Nah, kita lihat salah satu contohnya adalah dikloroetilen gitu ya. Nah, kalau dia itu adalah si Cl ini berikatan di arah ini, nah maka disebut dengan cis. Nah, kalau dia itu berseberangan, maka disebut dengan trans, gitu ya. Nah, bayangkan coba kalau seandainya dia itu ikatan pi ini bisa berotasi. Kita bayangkan seandainya ikatan pi itu bisa berotasi seperti ini, dia bisa berputar terus. Nah, maka senyawa cis dan senyawa trans ini tidak bisa dibedakan, ya kan? Kenapa? Karena dia kan bisa berotasi. Nah, maka dia tidak bisa dibedakan. Tetapi pada kenyataannya senyawa cis dan senyawa trans itu kan bisa dibedakan, gitu ya. Nah, kenapa? Karena ikatan pi tidak bisa berrotasi seperti itu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang teori MO atau molecular orbital theory dan electron delocalization. Baik, kita tadi sudah pelajari bahwa ternyata orbital teori VP kita bisa dapatkan bentuk molekul dari kaitannya dengan orbital atom. Tapi kita belum bisa mengetahui nih sifat magnetik dari
suatu molekul tersebut, walaupun kita sudah tahu dari bentuk molekul dari orbitalnya ya, dari orbital atom. Tapi belum bisa melihat sifat magnetik. Nah, maka kita coba pelajari tentang teori MO untuk menjelaskan ini gitu ya. Nah, jadi secara umum, secara mudahnya bahwa teori ini kalau atom itu juga memiliki orbital, maka molekul itu juga memiliki orbital. Jadi teori MO itu molekul itu memiliki orbital. Gitu ya. Kalau atom itu memiliki orbital 1s, 2s, 2p, 3s dan seterusnya, maka nanti molekul juga memiliki orbital-orbital yang terbentuk dari orbital-orbital atom ini, gitu ya. Nah, nanti kita lihat orbitalnya seperti apa, gitu ya. Baik, perbedaan yang mencolok dari teori VB dan MO adalah teori VB ini didasarkan pada elektron yang terlokalisasi. Jadi kalau dia tuh tadi sudah overlap, ya dia itu hanya bisa di sana saja. Elektronnya itu bergerak di area overlap itu gitu ya. Tapi kalau dia teori MO, dia itu didasarkan pada elektron yang terdelokalisasi seperti itu. Prinsip dasarnya adalah itu. Nah, kemudian walaupun ternyata teori sekalipun dia itu bisa bagus pada satu hal, tapi juga dia ternyata lemah dalam satu hal ya. Itu sudah sunatullah ya, artinya ketika ada kelebihan pasti ada kekurangan gitu ya. Nah, teori MO walaupun dia itu bisa menjelaskan sifat magnetik, tapi ternyata juga sulit untuk memvisualisasikan bentuk molekul. Ya walaupun sebetulnya karena kita sudah tahu orbital molekul, artinya orbital kan tadi adalah menunjukkan tingkat energi ya, untuk menentukan tingkat energi. Nah, ketika tingkat energi kita sudah tahu, maka interaksinya kita bisa tahu, kita hitung ketika ada dua atom yang saling interaksi, kita tahu orbitalnya, kita tahu energinya, kita bisa hitung energinya. Nah, kemudian dari situ kita bisa lihat interaksi dengan atom lain, kita bisa hitung sudutnya kan, karena tingkat energi kita bisa tahu. Nah, dihitung sudut, nah ketemu sudut, nah maka kita bisa prediksikan sebetulnya dari bentuk molekulnya. Bentuk molekulnya seperti apa dari hasil perhitungan itu. Tetapi itu sangat rumit, membutuhkan komputasi yang saya rasa sangat rumit begitu ya. Dan saya rasa kita tidak perlu sampai sejauh sana. Kenapa? Yaitu biar orang-orang kimia murni yang mungkin memahami tentang itu, mendalami tentang itu gitu ya. Kita cukup tahu saja ya. Nah, baik sebelum ke teori MO, kita lihat bagaimana sih orbital molekul itu bisa terbentuk gitu ya. Nah, sebagai kita ambil contoh adalah untuk molekul hidrogen ya, karena molekul hidrogen itu adalah terbentuk dari atom yang paling sederhana, yaitu adalah atom H ya, yang hanya memiliki satu elektron. Nah, kita kita recall teori atom yang dulu bahwa perilaku elektron itu bisa digambarkan dengan persamaan gelombang ya, dengan persamaan gelombang. Nah, ketika ada dua persamaan gelombang atau dua buah gelombang yang saling interaksi, maka ada dua kemungkinan. Ketika gelombang itu kan ada puncak, ada lembah gitu ya. Kemudian ketemu puncak lagi, lembah lagi gitu ya. Nah, ketika ada dua gelombang yang saling interaksi, ketika gelombang ketemu puncak ketemu puncak, lembah ketemu lembah, maka interaksinya adalah saling menguatkan. Nah, kalau seandainya ketemunya adalah puncak ketemu lembah, lembah ketemu puncak, saling berseberangan, maka akan saling melemahkan. Nah, kaitannya dengan orbital molekul bagaimana? Nah, ketika ada dua atom atau dua fungsi gelombang ya, atom tadi kita representasikan sebagai fungsi gelombang, saling berinteraksi. Ketika positif ketemu positif atau bukit ketemu bukit gitu ya, puncak ketemu puncak, artinya positif ketemu positif ini akan saling menguatkan. Amplitudo di antara kedua nuklei ini menjadi semakin tinggi ini ya. Nah, maka saling menguatkan. Lain dengan ketika ketemu positif ketemu negatif atau pengurangan begitu ya, positif ketemu negatif. Nah, yang terjadi adalah amplitudo di antara kedua nuklei ini adalah 0. Ini ya, 0. Artinya apa? Di sini ada node, artinya densitas elektronnya 0 di sini. Nah, interaksi yang saling menguatkan ini, yang saling menguatkan antara kedua orbital, interaksi dua orbital ya, yang saling menguatkan ini nanti membentuk orbital bonding namanya, orbital ikatan. Nah, yang saling melemahkan maka akan membentuk orbital anti ikatan. Nah, jadi interaksinya ada dua ya, membentuk orbital ikatan dan membentuk orbital anti ikatan. Nah, kita ilustrasikan untuk H2 misalkan ini ya. Kalau tadi penjumlahan positif ketemu positif maka membentuk orbital ikatan. Yang positif ketemu negatif membentuk orbital anti
anti ikatan. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Ini saya rasa bisa dipahami dengan jelas ya, bahwa kalau ada dua atom seperti ini berinteraksi positif ketemu positif gitu ya, fungsi gelombangnya sama, maka dia akan membentuk ikatan, orbital baru ikatan ya di sini. Jadi elektron nanti bergerak terdelokalisasi dari sana ke sini, bergerak terus gitu ya. Nah, kalau yang ini fungsi gelombangnya beda, plus ketemu minus gitu ya. Plus ketemu minus, maka dia di sini tidak membentuk ikatan, tapi membentuk anti ikatan. Di sini ada nodenya, ada node gitu ya, ada densitas elektron yang 0 di sini. Nah, maka dia tidak membentuk orbital ikatan, atau yang terbentuk adalah orbital anti ikatan seperti itu. Dua ya, ada dua interaksi. Kalau ada dua fungsi gelombang interaksi, maka kemungkinan adalah membentuk ikatan dan membentuk orbital anti ikatan. Baik, tadi sudah kita jelaskan ya bahwa orbital bonding itu adalah terbentuk dari itu. Jadi orbital bonding ini atau bonding MO, ya, bonding MO ini energinya lebih rendah. Kenapa? Karena electron density di antara kedua nuklei ini, di antara kedua ini kan besar ya. Artinya apa? Artinya gaya tolak menolak antar inti ini, ya, antar inti ini menjadi lebih lemah, lebih lemah ya, gaya tolak menolaknya lemah. Kenapa? Karena ditarik oleh elektron. Nah, sehingga gaya tarik menariknya menjadi semakin tinggi. Gaya tarik menariknya semakin tinggi, tolak menolaknya menjadi semakin lemah. Nah, maka nanti energi levelnya untuk bonding ini menjadi lebih lemah, lebih rendah ya energinya. Nah, kebalikannya adalah anti bonding. Jadi anti bonding itu adalah nanti energi levelnya menjadi lebih tinggi daripada bonding seperti itu. Jadi bisa dipahami ya bahwa ini adalah karena bonding itu tarik menariknya adalah semakin tinggi, tolak menolaknya menjadi semakin lemah, sehingga energi levelnya menjadi semakin rendah untuk bonding, sedangkan untuk anti bonding adalah semakin tinggi energi levelnya ya. Energi levelnya lebih tinggi daripada energi level untuk bonding MO atau orbital bonding. Nah, oke. Orbital bonding dan anti bonding dari H2 ini disebut dengan orbital sigma atau sigma MO ya. Sigma MO atau orbital sigma. Orbital molekul sigma. Karena apa? Karena dia itu adalah simetris secara silindris. Ya, secara silindris dia itu simetris. Nah, kita lihat dia itu adalah simetris secara silindris seperti itu. Nah, maka dia disebut dengan orbital sigma. Karena dia terbentuk dari orbital 1s ya, maka yang bonding disebut dengan sigma 1s. Karena ini kan orbital sigma tadi ya, ini ya. Orbital sigma 1s karena terbentuk oleh orbital 1s. Kemudian untuk yang anti bonding ini ditambah bintang, sigma 1s bintang. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk simbolnya sangat mudah ya. Kalau sigma ya sigma terbentuk dari apa? 1s, sigma 1s. Kalau anti bondingnya sigma 1s bintang. Seperti itu. Nah, pengisian elektronnya ini mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku dalam pengisian elektron pada atom, orbital atom. Jadi tetap mengikuti prinsip of Hall, tetap mengikuti exclusion principle atau larangan Pauli, dan juga tetap mengikuti aturan Hund seperti itu. Nah, jadi pengisian elektronnya didasarkan pada tingkat energi yang lebih rendah. Jadi prinsipnya adalah building up principle. Jadi dari energi rendah baru ke energi tinggi. Tadi kan MO bonding sigma 1s kan lebih rendah daripada sigma 1s bintang ya. 1s bintang kan lebih tinggi daripada 1s. Nah, maka sigma 1s ini diisi terlebih dahulu. Baru kemudian nanti kalau ada elektron yang lain adalah diisikan di sini, di sigma 1s bintang seperti itu. Nah, satu orbital MO, satu orbital molekul ini hanya maksimum diisi oleh 2 elektron saja dengan bilangan spin yang berbeda. Tetap menggunakan larangan Pauli ya, tetap mengikuti prinsip itu. Kemudian jika ada energi orbital molekul dengan energi level yang sama, maka diisi setengah dulu dengan elektron yang paralel, bilangan spin yang paralel, baru kemudian diisi penuh. Jadi sama ya dengan atom. Tadi misalkan adalah untuk atom karbon ya, tadi untuk atom karbon. Nah, ini kan ada di orbital 2p. Di orbital 2p kan belum penuh ya, maka diisi dulu ini paralel dulu nih. Di sini diisi dulu, baru kalau ini sudah penuh baru diisi penuh di sini. Ya, seperti itu. Nah, maka untuk prinsip pengisian di orbital molekul juga sama seperti itu. Nanti kita lihat ya. Kemudian
diagram MO ini, ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan relatif energi. Seperti kita sudah jelaskan ya bahwa ini sigma 1S ini lebih rendah energinya, energi levelnya daripada sigma 1S bintang. Nah, maka posisinya di bawah, ini di atas. Gitu ya. Ini kita lihat ya kalau dia dari diagramnya ini kan dulu tentang pembentukan ikatan kovalen ya, dulu sudah dijelaskan ya ketika teori ikatan ya. Ada ikatan ion dan seterusnya. Nah, untuk ikatan kovalen adalah seperti ini ya. Kalau energi tadi orbital sigma ikatan atau disebut dengan sigma G ini adalah lebih rendah ya. Ini lebih rendah. Ini garis lambangnya sudah tinggi. Nah, kalau untuk yang orbital anti ikatan itu kan di atas terus nih, tinggi terus ini. Nah, maka energi levelnya menjadi ini lebih tinggi daripada sigma 1S. Ini sigma G dan sigma U itu adalah salah satu atau cara lain ya, cara lain untuk mengatakan sigma ikatan dan sigma anti ikatan. Sigma G itu sigma Gerald gitu ya. Kalau sigma U itu adalah sigma ungerald gitu ya. Itu cara lain untuk mengatakan orbital ikatan dan anti ikatan. Baik, untuk penulisan konfigurasi elektronnya ini mudah ya. Jadi orbital orbital molekulnya ini ditulis dengan dikurungi seperti ini dalam kurung gitu ya, dan jumlah elektronnya sebagai superskrip. Ini kan hampir sama ya dengan konfigurasi cara penulisan konfigurasi elektron untuk atom seperti itu ya. Hampir sama ya, sigma 1s 2. Nah, misalkan kalau di sini ada elektron lagi ya ditulis dalam kurung sigma 1s bintang berapa elektron gitu ya, nanti sebagai superskrip. Saya rasa mudah ya untuk penulisannya ya. Baik, di teori MO ini kita juga mengenal yang namanya bond order ya, bond order begitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Baik, menghitungnya itu adalah jumlah elektron pada orbital bonding dikurangi dengan elektron pada orbital anti bonding, kemudian dikalikan dengan setengah. Nah, kita praktekkan ya di sini ya. Untuk untuk molekul hidrogen H2 ini di orbital ikatan sigma 1s ini ada 2 elektron ya, 2 elektron. Nah, kemudian di orbital sigma 1s bintang atau di orbital anti ikatan ini adalah 0 begitu ya. Maka 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 2 dikalikan dengan setengah maka sama dengan 1. Jadi bond order untuk H2 itu adalah 1 begitu ya. Baik, maknanya apa ini ya? Maknanya apa? Nah, maka ketika bond ordernya itu adalah lebih dari 0, maka molekul itu stabil atau ikatan itu terbentuk ya, atau terbentuk ikatan gitu ya. Nah, kalau misalnya bond ordernya itu adalah sama dengan 0, maka molekul itu tidak stabil, artinya dia itu lebih stabil sebagai atom saja, bukan sebagai molekul dengan ikatan. Contohnya misalkan adalah gas-gas mulia ya, gas-gas mulia golongan 8A ya, golongan 8A ada neon gitu ya, helium, argon dan seterusnya ya. Itu kan dia itu lebih stabil sebagai atom sendiri, bukan sebagai ikatan. Nah, nanti kita lihat ya apakah kita prediksikan ya bagaimana bond ordernya ya. Kemudian besarnya bond order juga menunjukkan tingkat kekuatan dari ikatan. Jadi kalau seandainya bond ordernya itu semakin tinggi, semakin besar bond order, maka semakin kuat ikatannya gitu ya. Semakin kecil bond order maka juga semakin lemah ikatannya seperti itu. Nah, dari prinsip ini kita bisa memprediksikan keberadaan dari suatu molekul gitu ya. Nah, kita praktekkan untuk molekul He2+ dan He2. Untuk helium itu kan konfigurasi elektronnya adalah 1s2 gitu ya, 1s2. Nah, kita lihat, kita buat diagramnya. Orbital 1s untuk helium, orbital 1s untuk helium begini ya, sejajar karena dia itu adalah homonuklir, saatnya satu atomnya sama ya, berarti tingkat energinya juga sama ya, maka ini kita sejajarkan gitu, kita sejajarkan. Kemudian interaksinya adalah selalu membentuk satu orbital bonding dan satu orbital anti bonding, sigma 1s, sigma 1s bintang. Elektronnya kita isikan, pengisiannya dari sini dulu ya, di 2 elektron, kemudian sisanya dimasukkan ke orbital anti bonding. Nah, konfigurasi elektronnya adalah seperti ini ya, mudah kan ya cara penulisannya ya. Nah, kemudian bond ordernya itu adalah 2 dikurangi 2 sama dengan 0, 0 dikalikan setengah 0. Nah, maka bond ordernya itu adalah 0. Artinya apa tadi? Bahwa
bahwa He2 itu sangat sulit ditemukan, gitu ya. Artinya bisa dikatakan tidak ada begitu ya. Nah, maka dia itu lebih stabil sebagai He sendiri, bukan sebagai He2 seperti itu. Nah, lain halnya dengan ketika salah satu He-nya itu adalah terionisasi menjadi He+ begitu ya. Satu orbital 1s terisi, salah satunya terisi oleh 2 elektron, dan salah satunya ini terisi oleh 1 elektron saja karena terionisasi. Nah, kita lihat diisi dulu 2 elektron, kemudian sisanya diisi di sini. Nah, konfigurasi elektronnya kan berubah ya, sudah berubah ini ya. Nah, sudah berubah. Nah, maka bond ordernya kita hitung 2 dikurangi 1. Ini 2 dikurangi 1, 1 kalikan setengah. Nah, bond ordernya adalah setengah. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa He2+ itu bisa kita temui, gitu ya. Walaupun ikatannya lemah. Kan tadi kan bond order itu kan menunjukkan tingkat kekuatan dari ikatan ya. Kalau semakin tinggi maka ikatannya kuat, semakin rendah maka ikatannya lemah. Nah, ini kan kecil ya. Setengah itu kan kecil, lebih kecil dari 1 gitu ya. Maka bond order ikatannya itu lemah. Walaupun lemah tapi dia bisa kita temui seperti itu. Nah, maka kita sudah bisa memprediksikan ya, molekul keberadaan dari suatu molekul dengan menggunakan bond order dari teori MO seperti itu. Nanti saya rasa di buku juga ada beberapa contoh ya. Nanti silakan bisa dibaca begitu ya. Untuk nambah referensi saja begitu ya. Baik, sekarang kita coba lihat tadi kan untuk yang hidrogen dan kemudian helium ini kan di periode 1 ya. Kita lihat untuk yang periode 2. Nah, kalau periode 2 kita sudah mengenal molekul diatomik ya, seperti nitrogen dan oksigen gitu ya. Kita kan sudah sering kali kita jumpai begitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Li, Be, B, C, dan Ne. Ini bagaimana ini? Apakah ada atau tidak gitu ya? Nah, kita bagi dua untuk yang golongan 1A dan 2A ini kita sebut sebagai blok S, kemudian yang 3A ke kanan kita sebut dengan blok P gitu ya, supaya lebih mudah. Nah, kita lihat dulu untuk blok S, karena kan blok S artinya orbital S gitu ya, hanya bulat gitu, maka interaksinya kan gampang ya, satu orbital saja ya. Nah, kita lihat untuk konfigurasi elektron atom Li, 1s2, 2s1 gitu kan. Nah, maka kita buat diagram orbitalnya. Kenapa yang dibuat ini 2s saja? Nah, karena ternyata kita hanya bisa, bukan hanya bisa ya, tapi yang kita pertimbangkan adalah orbital valensinya. Yang orbital 1s bisa kita abaikan. Tetapi sebetulnya orbital 1s juga memiliki kontribusi. Ya, kalau kalian baca di buku-buku kimia fisika untuk kimia murni, biasanya buku tentang kimia murni itu ada dihitung bahwa orbital 1s juga memiliki kontribusi dalam ikatan ya, dalam ikatan jadi dia itu berkontribusi, tetapi sangat lemah, memang sangat lemah karena kan dia lebih dekat dengan atom ya, dengan atom, sehingga elektronnya itu lebih ditarik oleh atom daripada ke orbital molekulnya. Jadi lebih di atomnya saja lebih sering bergerak mengelilingi atom daripada bergerak di orbital molekul. Nah, tetapi sebetulnya berkontribusi walaupun sangat lemah, ya sangat kecil kontribusinya. Tapi bisa kita abaikan ya, maka yang kita tuliskan di sini adalah yang orbital valensinya saja seperti itu ya. Jadi yang ini adalah 2s ya, untuk 2s. Oke, untuk Li 2s-nya adalah terisi oleh 1 elektron. Ini 2s, ini orbital 2s karena dia itu adalah homonuklir ya, artinya intinya sama, Li dan Li, maka tingkat energinya sama ya, tingkat energinya sama. Ada 1 elektron, pengisiannya dari yang rendah dulu baru yang tinggi. Nah, seperti ini. Ini konfigurasi elektron valensinya seperti ini. Nah, kalau konfigurasi elektron penuhnya ya dari 1s, ya sigma 1s2, kemudian sigma 1s bintang 2 seperti itu. Nah, kalau secara penuhnya seperti itu, baru kemudian sigma 2s2. Nah, bond ordernya berapa? Kita hitung. 2 dikurangi 0, 2 dikalikan setengah 1. Nah, artinya apa? Bond ordernya itu lebih dari 0. Nah, maka Li itu bisa kita jumpai ternyata. Li2 itu bisa kita jumpai. Lain dengan Be ternyata. Yaitu 2s ini penuh kan? 2s ini penuh. Nah, maka kita lihat konfigurasi elektronnya, konfigurasi elektron valensinya seperti ini. Bond ordernya 2 dikurangi 2. 0 kalikan setengah 0. Nah, maka bond order untuk Be2 itu adalah 0. Jadi Be2 itu tidak bisa
diamati seperti itu. Ya. Baik, ini untuk blok S kita sudah bisa pahami bahwa untuk Li2 itu bisa kita amati dan Be2 itu tidak bisa kita jumpai seperti itu. Baik, sekarang kita ke blok P. Tapi sebelum ke blok P, kita amati dulu bagaimana sih interaksi atau kombinasi dari orbital P. Karena orbital P itu kan ada 3 ya, ada Px, Py, dan Pz begitu ya. Nah, interaksinya adalah atau kombinasinya adalah end to end dan side to side sama. Kalau kombinasinya adalah end to end, ini akan membentuk orbital sigma. Ya, seperti ini ya. Ketika ini adalah positif ketemu positif ini ya, posisi gelombangnya sama, positif ketemu positif, maka dia akan membentuk orbital bonding ini ya. Dia membentuk ikatan. Jadi densitas elektron di antara kedua nuklei ini menjadi semakin besar seperti itu. Nah, ini semakin besar. Nah, maka membentuk orbital bonding atau bonding MO ya, orbital molekul bonding, orbital molekul ikatan. Nah, simbolnya tadi kan sigma ini ya, karena ujung ketemu ujung dia membentuknya sigma ya, sigma MO atau orbital sigma. Nah, untuk ini karena terbentuk dari orbital 2p ya, untuk terbentuk dari orbital 2p maka disebut dengan sigma 2p. Interaksi yang berlawanan untuk antibondingnya ya sigma 2p bintang ya. Ini kalau seandainya ini plus, ini minus gitu ya, atau ini minus, ini plus, maka dia ini adalah tidak membentuk orbital ikatan atau membentuk orbital anti ikatan. Nah, sekarang ini untuk PX, dan untuk PY adalah seperti ini. Misalkan ini adalah positif ketemu positif, ini negatif ketemu negatif ya, maka dia akan membentuk orbital bonding di sini. Ya, orbital P bonding. Nah, kalau seandainya plus minus plus, maka dia akan membentuk orbital anti bonding. Nah, karena terbentuk anti bonding maka karena terbentuk P, maka yang bonding ini disebut P2P, yang anti bonding P2P bintang seperti itu. Nah, ini untuk PX dan PY. Nah, kira-kira untuk PZ interaksinya seperti apa ya? Apakah end to end atau side to side kira-kira? Mungkin ada yang ingin berpendapat, silakan. Saya tak minum dulu. Ada yang berpendapat? Kira-kira interaksinya end to end atau side to side kombinasinya? Kok ini belum ada yang berpendapat ya? Silakan, ada yang berpendapat? Tidak ada? Wah, kalau ya, siapa ini? Silakan. Ayo silakan. Yang ada yang resen itu. Ya, silakan. Siapa? Ini saya tidak bisa melihat soalnya ini PPT. Langsung saja. Izin masuk. Ya. Perkenalkan, saya Muhammad Lukman Abiasa dari Teknik Kimia 2021 dari Lampung. Saya izin berpendapat untuk itu saya pikir menggunakan side to side ya, Mas. Side to side gitu ya. Kira-kira side to side. Kenapa side to side kira-kira? Oke. Untuk PZ, ini kan PX kan seperti ini ya, dia itu horizontal ya, dia saling ketemu ujung dan ujung. Nah, kalau PZ itu adalah yang tegak ke atas gitu ya. Jadi samping ketemu samping. Nah, PZ kemana? Sana kan keluar dari monitor ya, atau mengarah ke monitor. Nah, maka ini interaksinya adalah side to side, benar. Jadi membentuknya adalah orbital P begitu ya, karena side to side. Nah, jadi nanti interaksi antar orbital P atau kombinasi orbital P ini adalah membentuk satu orbital sigma bonding dan dua orbital P bonding yang diikuti oleh anti bondingnya begitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi seperti ini ya tadi untuk interaksi dari orbital P. Tadi orbital 2P, orbital 2P ada satu yang diikuti oleh 2P antibonding dan sigma antibonding seperti itu. Jadi interaksinya ada 3. Nah, kemudian bagaimana dengan tingkat energinya?
Karena kan tadi untuk pengisian elektron adalah mengikuti building up principle berdasarkan tingkat energinya ya, dari tingkat energi yang rendah dulu baru ke yang tinggi. Nah, maka bagaimana dengan tingkat energinya? Nah, jadi tingkat energi yang terbentuk tingkat energi orbital molekul yang terbentuk ini mengikuti tingkat energi orbital atom. Ya, tadi kan orbital atom kan 1s, kemudian 2s ya, kemudian 2p ya, terus 3s, 3p dan seterusnya. Nah, maka orbital yang terbentuk oleh 2s ini kan lebih rendah daripada 2p ya energinya. Nah, maka orbital molekul yang terbentuk oleh orbital 2p ini lebih rendah daripada orbital molekul yang terbentuk dari 2p ya. 2s ini lebih rendah daripada 2p. Nah, maka posisinya ini lebih rendah daripada yang ini begitu ya, daripada yang orbital dibentuk oleh 2p seperti itu. Nah, sesuai yang tidak kita pelajari tadi bahwa orbital molekul bonding itu lebih rendah daripada orbital molekul anti bonding, sehingga ya bondingnya di bawah, anti bondingnya di atas. Begitu juga untuk yang dari 2p ya, bondingnya di bawah dan anti bondingnya di atas seperti itu. Nah, untuk 2p bagaimana? Karena tadi ada sigma dan ada pi begitu ya. Nah, maka mana yang lebih lemah dan mana yang lebih rendah energinya, mana yang lebih tinggi energinya begitu. Nah, karena dia itu orbital itu lebih mudah berinteraksi lebih mudah berinteraksi ketika adalah ujung dengan ujung, maka ujung dan ujung ini kan ikatannya lebih kuat ya, maka energinya itu lebih lemah nantinya ya, energinya adalah lebih rendah, energi levelnya lebih rendah daripada yang pi ya, ujung dan ujung lebih rendah daripada side to side atau samping dengan samping begitu ya. Nah, maka sigma ini lebih rendah daripada pi seperti itu. Nah, ternyata efek destabilisasinya juga untuk untuk sigma itu juga lebih tinggi, sehingga energi untuk sigma 2p bintang itu lebih tinggi daripada pi 2p bintang. Nah, maka urut-urutannya adalah sigma 2s, kemudian sigma 2s bintang, kemudian sigma 2p, kemudian pi 2p, pi 2p bintang, dan terakhir adalah sigma 2p bintang. Nah, ini secara umum biasanya adalah urut-urutannya adalah seperti ini ya. Mudah ya mengingatnya ya, saya rasa ya. Nah, ini saya lihat biasanya. Nah, biasanya berarti ada kondisi-kondisi yang tidak biasa begitu ya. Nah, maka kita lihat mana yang kondisi biasa dan mana yang kondisi yang tidak biasa. Nah, yang kondisi biasa itu adalah tanpa pencampuran antara orbital s dan orbital p begitu ya. Maksudnya apa? Nah, kita lihat di sini. Untuk orbital ini 1s, 2s dan 2p ya. Gitu. Untuk orbital 2p dari atom O, F dan Ne ya, kalau di di tabel periodik ini kan di 6A ke kanan gitu ya. 6A ke kanan ini, 6A ke kanan itu konfigurasi elektronnya adalah untuk 2p untuk orbital 2p ini kan penuh ya. Setengah penuh ke istilahnya namanya ya. Setengah penuh ke atas ya. Ya, jadi ini elektronnya banyak di sini. Nah, maka efek repulsionnya atau tolak menolaknya dengan orbital s itu tinggi. Nah, maka tidak memungkinkan untuk terjadinya pencampuran karena energinya jelas berbeda. Dia tolak menolak begitu ya. Nah, tolak menolak sehingga urutannya tetap masih pada kondisi umum ini ya, kondisi umum. Jadi urutannya tetap. Jadi untuk O ke kanan, O, F, Ne itu adalah orbital molekulnya adalah umum gitu ya. Urutannya masih tetap sama ya, sigma 2s, sigma 2s bintang, sigma 2p, pi 2p, kemudian sigma 2p bintang, kemudian baru adalah pi 2p bintang, sigma 2p bintang seperti itu. Ini urut-urutannya masih umum. Nah, yang tidak umum seperti apa ya? Seperti ini. Ada mixing antara S dengan P. Kenapa? Karena orbital 2p ini belum terisi penuh, masih setengah. Ya. Masih setengah. Ini jumlah elektronnya di sini itu sangat kecil. Artinya efek repulsionnya menjadi lebih lemah, tolak menolaknya menjadi lebih lemah karena elektron di sini sedikit gitu ya. Nah, maka efeknya adalah dia itu memungkinkan untuk energinya saling bercampur begitu ya. Nah, jadi untuk N ke kiri, tadi kalau untuk O ke kanan, dari O ke kanan itu orbitalnya umum ya, urut-urutannya umum. Nah, kalau dari N ke kiri, ini orbitalnya sudah bercampur. Artinya efeknya apa? Efeknya adalah yang paling jelas adalah yang paling ketara sekali itu adalah orbital sigma 2p dengan pi 2p itu tertukar. Ya, urutannya tertukar. Jadi sigma pi 2p dulu baru sigma 2p gitu.
Jadi ini tertukar. Nah, kalau efek-efek lainnya, misalkan ini sigma 2S ini menjadi lebih rendah, itu iya, dan kemudian ini juga sigma 2P bintangnya menjadi lebih tinggi. Tapi pada dasarnya urutannya kan tetap sama ya, sigma 2S dulu, baru sigma 2S bintang, begitu ya. Kemudian yang atas juga Pi 2P bintang dulu, baru sigma 2P bintang. Tapi yang ketara sekali itu adalah ininya tertukar antara Pi 2P dengan sigma 2P itu terbalik urutannya seperti itu. Nah, jadi untuk N ke kiri ya, untuk N ke kiri tadi itu urut-urutannya adalah menjadi sigma 2S, sigma 2S bintang, Pi 2P dulu, baru sigma 2P. Nah, setelahnya adalah Pi 2P bintang dan sigma 2P bintang. Seperti itu. Jadi bisa dihafalkan ya, kalau dari O ke kanan itu umum karena dia itu 2P-nya hampir penuh. Kemudian yang N ke kiri karena 2P-nya itu tidak penuh ya, baru setengah penuh, itu adalah dia itu bercampur, urutannya terbalik ya, yang antara Pi 2P dan sigma 2P itu terbalik seperti itu. Nah, kita lihat untuk molekul-molekulnya, kita lihat ya. Oke, tadi ini ini kan mixing ya, untuk yang N ke kiri ya. N ke kiri ini sigma 2P dengan Pi 2P terbalik begitu ya. Terbalik. Nah, untuk yang O ke kanan dia tidak terbalik. Seperti ini, tetap secara umum seperti ini. Nah, kita lihat bond ordernya kalau dihitung ya, kalau dihitung nanti ini adalah untuk yang B2 itu adalah 1, C2 itu ada bond ordernya 2, kemudian N2 itu adalah 3, O2 itu 2, F2 itu adalah 1, dan N2 itu adalah 0. Artinya hampir semuanya ada tapi N2 tidak ada. Ya kan, karena bond ordernya adalah 0. Nah, kita lihat kaitannya dengan bond order dengan bond energi atau kuat ikatan atau energi ikatan. Nah, kita lihat trennya. Jelas sekali ya bahwa ketika bond ordernya itu semakin besar, maka energi ikatannya menjadi semakin kuat. Ini ya. Ini kan naik kemudian turun, nah maka bond ordernya itu naik dan turun kemudian. Ya. Nah, kemudian dengan panjang ikatannya ternyata berbanding terbalik nih, ketika bond ordernya tinggi, maka panjang ikatannya menjadi lebih pendek seperti itu. Ini ya, trennya kan jelas ini ya, bisa kita lihat ya trennya ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat sifat magnetik ya. Tadi kita kan sudah tahu bahwa kita langsung menuju ke oksigen ya, yang tadi kita bahas di awal ya, bahwa menurut struktur Lewis, ini kan struktur Lewis ya, struktur Lewis itu kan dia itu berikatan rangkap 2 ya. Dan ini kita benar bahwa ternyata adalah bond ordernya itu adalah 2, artinya dia itu adalah rangkap 2. Nah, tetapi di sini di struktur Lewis ini kan dia itu kan elektronnya kan berpasangan semua ya, berpasangan semua. Artinya menurut struktur Lewis dia itu adalah diamagnetik, tidak bisa ditarik oleh medan magnet gitu kan. Tetapi pada kenyataannya tadi di praktikumnya atau di eksperimennya itu adalah oksigen itu bisa ditarik oleh medan magnet. Nah, ternyata menurut MO ternyata memang betul ada 2 elektron yang tidak berpasangan begitu. Ya, jadi sifat magnetik dari oksigen itu ternyata bisa dengan mudah dijelaskan oleh teori MO begitu. Jadi dia itu bersifat paramagnetik. Nah, kita lihat di sini yang bersifat paramagnetik lainnya adalah B2 ya, B2 ini ya. Dia itu bersifat paramagnetik seperti itu. Nah, ini kan tadi efek karena ini terbalik begitu ya. Dia itu orbitalnya terbalik. Baterainya bentar ya, saya tak cas dulu. Oke, jadi untuk B2 ini adalah bersifat paramagnetik atau dapat ditarik oleh medan magnet. Nah, tadi untuk yang oksigen ya, oksigen. Jadi kalau menurut struktur Lewis dia itu adalah tidak ditarik oleh medan magnet, tetapi dia ditarik oleh medan magnet, maka sebetulnya menurut struktur Lewis itu adalah seperti ini atau seperti ini. Jadi dia itu untuk struktur Lewis itu membingungkan, apakah seperti ini atau seperti ini. Dari energi ikatan dia itu ternyata adalah ikatan rangkap, tapi dari sifat magnetik dia itu adalah paramagnetik gitu ya. Kalau dia solusinya ikatan rangkap dia dia itu adalah diamagnetik, tapi kalau dia itu paramagnetik dia itu adalah ikatannya tunggal. Nah, maka ini untuk struktur Lewis-nya itu adalah menjadi ambigu. Sebetulnya ini atau ini seperti itu ya. Nah, maka ini ternyata tadi secara mudah bisa dijelaskan oleh teori MO bahwa ternyata ikatannya adalah rangkap 2 atau bond ordernya adalah 2 dan dia bersifat paramagnetik karena memiliki 2 elektron yang tidak
berpasangan seperti itu. Baik, tadi ini adalah untuk molekul diatomik yang homonuklir atau intinya sama, N dengan N, O dengan O seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan yang heteronuklir? Kita ada di buku kita diberi contoh HF dan NO seperti itu ya. Nah, untuk yang heteronuklir atau inti atomnya berbeda, ini tidak simetris ya. Antara tadi kan kalau yang homonuklir tadi kan sama ya, ini sejajar begitu ya, sejajar. Nah, tapi kalau heteronuklir dia itu tidak sejajar, asimetris namanya, tidak simetris gitu. Nah, kenapa? Karena ini memiliki elektronegativity yang berbeda. Nah, elektronegativity yang tinggi ini akhirnya dia itu energinya menjadi lebih rendah ya, energi levelnya menjadi lebih rendah sehingga F ini karena dia itu memiliki elektronegativity yang tinggi, maka dia menjadi lebih rendah posisinya daripada H seperti itu. Nah, ini ada satu elektron yang tidak berpasangan, nah maka kemudian interaksi seperti ini, ya seperti itu. Nah ini ada non bonding elektron. Nah, ini tidak termasuk di dalam perhitungan ikatan ya, jadi tidak berpengaruh terhadap ikatan ya. Jadi yang berpengaruh terhadap ikatan itu adalah yang pada orbital bonding dan orbital anti bonding. Orbital non bonding ini tidak berpengaruh terhadap ikatan seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah untuk NO misalkan. Nah, NO ini ada dua struktur Lewis ya, dua-duanya menunjukkan ikatan rangkap dua ya, ikatan rangkap dua. Tetapi secara praktikum ya, dihitung itu adalah kekuatannya itu adalah ternyata kira-kira itu adalah lebih dari dua ternyata. Ya, lebih dari dua kalau dihitung menggunakan eksperimen. Itu adalah orang-orang kimia ya yang melakukan eksperimen itu. Nah, kemudian ini belum jelas ini apakah si elektron yang tidak berpasangan ini di N atau di O sebetulnya ya. Nah, maka nanti kita lihat untuk diagram molekul dari diagram orbital untuk NO ya, seperti ini ya. Kita lihat bahwa untuk yang elektron yang tidak berpasangan ini lebih dekat dengan orbital 2p miliknya si N ya kan. Nah, maka menurut NO ini adalah untuk yang lone elektron ya, yang lone elektron ini elektron yang tidak berpasangan ini adalah lebih sering di N bukan di O seperti itu. Nah, kemudian dari bond ordernya ini ada bisa dihitung adalah 2,5, artinya dia itu kekuatan ikatannya itu lebih dari 2 kan. Nah, maka untuk MO ini ternyata bisa lebih detail menjelaskan tentang struktur dari NO seperti itu. Nah, sekarang kita ke yang molekul poliatomik. Nah, untuk senyawa poliatomik itu diagram MO-nya, diagram orbitalnya itu sangat kompleks. Ya, sangat kompleks, tidak semudah ini ya. Jadi hanya dua kemudian berinteraksi membentuk ini orbital ini dan nah, untuk poliatomik itu sangat rumit sehingga ada pendekatan lain yang mungkin beberapa teori misalkan teori Huckel seperti itu. Nah, kita menggunakan pendekatan lain. Nah, saya rasa untuk tingkatan kita sebagai teknik kimia, saya rasa tidak perlu sampai sejauh sana. Tapi kita tahu saja bahwa orbitalnya itu rumit dan membutuhkan pendekatan lain seperti itu ya. Tetapi pada dasarnya untuk teori MO ini bisa mengeliminasi struktur Lewis atau struktur resonansi gitu ya. Sebagai contoh ini ada dua molekul ya untuk ozon dan benzen begitu ya. Nah, untuk ozon kan seperti ini. Ikatan rangkapnya itu di kiri atau di kanan. Dia bisa di kiri, tapi juga bisa di kanan. Nah, maka tidak mungkin hanya membuat satu bentuk struktur Lewis dari ozon. Hanya satu struktur Lewis dari ozon gitu ya. Hanya membentuk satu struktur. Pasti ada dua struktur seperti ini dan kemudian dihubungkan oleh tanda panah bolak-balik yang disebut ini adalah struktur resonansi. Oh, begitu juga dengan benzen, ikatan rangkapnya itu bisa di sini maupun di sini. Nah, maka ini juga strukturnya adalah struktur resonansi. Nah, biasanya kalau kita pelajari di chapter sebelumnya kan bisa dinyatakan dengan resonansi hybrid gitu ya, resonansi hybrid gitu ya. Yang ini satu ikatan tunggal di sini dan kemudian di sini dihubungkan oleh garis putus-putus begitu ya. Nah, itu adalah untuk menghilangkan struktur resonansi ini gitu ya. Jadi struktur Lewis juga menggunakan resonansi hybrid begitu ya. Nah, untuk benzen biasanya ya ikatan tunggal di sini kemudian di tengah dikasih lingkaran dengan garis putus-putus begitu.
Nah, untuk teori orbital molekul atau teori MO ini bisa mengeliminasi struktur resonansi. Kenapa? Karena prinsipnya adalah elektronnya terdelokalisasi kan, terdelokalisasi. Nah, ketika fungsi gelombangnya sama, intinya adalah ketika positif ketemu positif, dia kan bisa membentuk orbital molekul di sini ya. Ini juga ketemu positif, jadi ya ketemu positif ketemu positif. Ya, contohnya misalkan ini untuk yang benzen begitu ya, kita lihat ya untuk benzen. Ini kan positif ketemu positif, ini bisa membentuk orbital molekul. Ini juga positif ketemu positif, bisa membentuk orbital molekul. Ini juga bisa membentuk, ini membentuk. Nah, seperti ini. Nah, maka dia itu akan membentuk orbital orbital molekul di atas ini, melingkar ini ya, melingkar itu. Jadi dia itu membentuk orbital molekul seperti donat ini ya, seperti donat di atas cincin benzen ini ya. Nah, ini dia itu elektron itu terdelokalisasi, dia itu bisa bergerak mengelilingi ini ya, mengikuti orbital molekul yang ini. Begitu sama juga dengan ozon nantinya ya. Ini juga bisa berinteraksi karena fungsi gelombangnya sama ya kan, positif gitu ya. Maka membentuk orbital molekul seperti ini ya, seperti pisang ini ya, di atas dan di bawah ini ya. Nah, maka dia bisa terdelokalisasi. Nah, teori Fibry kan tidak bisa. Teori Fibry kan tadi adalah terlokalisasi ya. Terlokalisasi itu artinya ketika ini sudah beroverlap dengan ini, dia elektronnya kan hanya bergerak di sini, terlokalisasi di sini. Artinya ini tidak bisa berinteraksi dengan ini. Kenapa? Karena elektronnya ini sudah dipakai di sini, terlokalisasi di sini, ya kan? Sehingga ini hanya mampu bisa berinteraksi dengan ini, beroverlap dengan ini, ya, dengan yang ini. Nah, ini sudah tidak bisa berlagi dengan ini. Kenapa? Karena elektronnya terlokalisasi di sini. Begitu juga dengan yang ini. Nah, maka sama juga. Jadi untuk teori Fibry juga tidak bisa dibuat dalam satu struktur saja seperti itu. Karena berdasarkan didasarkan pada lokalisasi elektron yang terlokalisasi seperti itu. Nah, untuk teori Fibry, teori MO tidak ya, karena dia itu adalah elektronnya terdelokalisasi. Selama ini fungsi gelombangnya sama, dia masih bisa membentuk orbital molekul seperti itu. Jadi ini ya, membentuk orbital molekul begitu. Nah, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan.